Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Puji syukur pada Tuhan karena kasih dan anugerahnya kita bisa bertemu lagi dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada malam tadi kami bisa tidur dengan nyenyak. Dan pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau yang akan memberkati kami, dan firman yang akan kami dengar setelah ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah perhatikanlah cara Anda mendengar. Nat diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan dan diizinkan oleh Tuhan untuk bisa hidup menikmati anugerah-Nya. Dan kesempatan hari ini kita mau bersama-sama kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendengar sebuah kisah seperti ini? Seorang anak laki-laki meminta ayahnya untuk memecahkan sebuah teka-teki. Teka-tekinya dengan demikian, ada 3 ekor katak sedang duduk di sebuah batang kayu. Seekor katak memutuskan untuk melompat turun. Berapa katak yang masih tertinggal? Ayahnya menjawab, 2 tentu saja. Ayah salah, seru dari sang anak tersebut dengan gembira. Ada 3 ekor katak yang masih tinggal karena katak yang satu itu hanya memutuskan untuk melompat, tetapi tidak sesungguhnya ia melompat. Bapak Ibu Saudara, kisah ini hendak mengajar kita untuk memperhatikan cara kita mendengar segala sesuatu. Jangan mendengar dengan gegabah karena dapat mengakibatkan kesalahan yang serius. Terutama saat kita mendengar atau membaca kebenaran firman Tuhan. Karena kesalahpahaman satu kata bisa menyebabkan penafsiran yang salah dan membuat kita tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Untuk mendengar Allah berbicara, bacalah Alkitab dengan cermat dan pelajarilah dengan disertai berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana jemaat di Berea yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11. Jemaat di Berea adalah jemaat yang patut menjadi teladan bagi umat Kristen masa kini. Untuk membaca dan menyelidiki Alkitab secara mendalam agar tidak mudah disesatkan oleh ajaran palsu. Mereka tidak menerima pengajaran secara mentah-mentah, melainkan membandingkan dengan kitab suci. Mereka meneliti firman Tuhan setiap hari untuk memastikan kebenaran dan ajaran yang mereka dengar. Tampaknya mereka dicatat sebagai orang-orang Yahudi yang lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Menurut pendapat saya, dalam hal ini jemaat di Berea menerapkan arti kata Yunani, yaitu akau di Alkitab. Dari akar kata Yunani kuno hingga penggunaannya yang menonjol di dalam Perjanjian Baru, kata ini mencakup lebih dari sekedar mendengar dengan telinga. Kata ini sering digunakan di dalam konteks firman Tuhan dan ajaran Tuhan. Ketika Yesus Kristus menyampaikan ajarannya, ia mendesak para pengikutnya untuk tidak sekedar mendengar kata-katanya secara pasif, namun juga menginternalisasikannya atau menghayatinya untuk mempraktekannya setiap hari. Hal ini menyoroti pentingnya ketaatan dan iman yang aktif dalam menanggapi, mendengarkan pesan keselamatan dan kebenaran Alkitab. Bapak Ibu Saudara, pendengaran sejati tidak hanya melibatkan telinga, tetapi juga
hati dan jiwa kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami dengan mudah bisa mencari akan kebenaran firman Tuhan. Dengan bantuan media sosial saat ini sangat membantu setiap kami untuk kami bisa mendengar firman Tuhan di mana saja, kapan saja, dan bagaimana caranya. Tapi Tuhan, kami tidak mau hanya sekedar mencari zona aman kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi kami mau betul-betul membaca itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang kami miliki. Tuhan, untuk itu kami meminta pertolongan daripadamu, agar kami memiliki hati yang peka, kami diberikan hikmat, agar ketika kami membaca, kami dapat mengerti, sehingga ketika ada banyak sekali di media sosial atau banyak sekali informasi-informasi dari yang lainnya mengenai kebenaran firman Tuhan yang menggoyangkan iman kami tidak goyang. Tapi kami tetap berdiri dengan teguh karena kami tahu kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau melakukan setiap kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Baik kami yang akan bekerja, baik kami yang akan melanjutkan studi kami, baik kami yang akan melakukan setiap kegiatan aktivitas kami dari pagi hari ini sampai nanti malam. Kiranya Tuhan yang terus menjagai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.